يا سيدي صل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الشمس باسمه أحمد ورفع العرض ومن فيها بمحمد وشفع أهل المحشر بحبيبه من كان مقامه محمود. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, mari kita baca suratul Fatihah untuk ruhan Nabi SAW, Abul Arwah, para anbiya, para mursalin, para awliya, wabil khusus yang akan kita bedah kitabnya Simtud Durar karya Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi yang ulasannya sudah ada di teman-teman ya. Laruhin Nabi SAW wa ilal mazkurina asma'u. Waktu kita pendek sekali, tapi yang mau kita kaji sangat banyak, maka kuat-kuatin konsentrasinya, dinaikin ya, jadi handphone nonaktifkan semua, kecuali untuk menulis ya. Lebih baik pakai note sendiri ya. Itu buku coret-coret aja nggak apa-apa. Kitab ini berjudul Simtud Durar. Simtu ini boleh kita artikan mutiara, butiran ya. Boleh diartikan apa? Butiran. Ada makna lainnya. Ad-durar jamak dari durrah. Dur artinya bintang yang gemerlap di langit, itu disebut dengan durrun. Duror berarti banyak. Coba lihat malam-malam di langit, kalau lagi bulannya redup, bintang itu seperti butiran yang berkilau dan itu ditebar di semua penjuru langit. Betul nggak? Itu dijadikan ungkapan metaforis sebagai nama Nabi Muhammad SAW. Berarti indah nggak malam hari melihat hamparan bintang itu? Indah? Sangat indah. Cahaya itu, gemerlap itu bersumber dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi penamaannya majazi, tapi hakikatnya bersumber dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau lihat ke langit, dia enggak memandang langit, tapi dia melihat apa yang ada di langit. Ya, apa yang ada di langit? Bekas dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan itu judul kitab. Kalau orang-orang hari ini nganggap itu apa? Kalau orang lagi kasmaran jatuh cinta, terus tiba-tiba semua menjadi majazi, semua menjadi metaforis, itu namanya apa? Ada istilahnya ya. Coba kalau lagi kasmaran kan bisa buat puisi gitu ya. Ama lagi kesel. Ya, semuanya menjadi indah. Nah, Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau terinspirasi dari hamparan bintang-bintang yang gemerlap itu, dijadikan judul. Lalu judul kecilnya, ini judul kecilnya, Fi Akhbar, mengenai akhbar. Akhbar jamak dari khabar.
Jamak dari apa? Khabar. Maulid, kelahiran. Jadi maulid itu bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Kalau di pesantren kadang disebut maulud. Kalau ayah saya dulu di surau nyebutnya mulut Nabi. Maksudnya maulid Nabi, maulud boleh. Ya. Khairil bashar, sebaik-baik bashar, manusia. Wa ma lahu, dan apa yang ada padanya, min akhlak, sifat-sifat dan siar. Siar itu perjalanan hidup, ya. Siapa yang menulis? Al-Habib. Nah, ini lagi ramai bab Habib-Habib, kita tidak ribat, konsen, istiqomah, tidak mau cawe-cawe bahas tentang nasab. Kita punya kesibukan lain. Ya, kita punya syughul, indana syughul. Ya, nahnu fi sya'nin la yushghiluna yani mabahis an ilmi nasab. Kita punya kesibukan yang kita enggak punya waktu untuk bahas nasab. Dan tapi yang boleh saya sebut hadis Nabi dalam Sahih At-Tirmizi, Al-Jami' As-Sahih Tirmizi, Sayyidina Muhammad SAW pernah berkalam, ta'allamu al-ansab, pelajarilah nasab, tasilu arhamakum, maka kasih sayang rahim kamu, hubungan kamu akan tersambung. Jadi goalnya belajar nasab sebenarnya supaya menyambung saudara, bukan memutus saudara. Kalau sekarang kajiannya buat bertengkar, membuat kita tidak menjadi bersaudara lagi, sudah kita nggak mau maju, kita nggak mau ikut-ikutan. Oke? Jadi yang ikut kajian ribat, tolong komentar antum semua tentang nasab hapus. Saya hanya mengkaji dulu 2 kali atau 3 kali di tahun 2022. Habis itu kita sudah nggak mau bahas lagi. Ya, sudah cukup. Karena memang mereka nggak mau selesai. Sedangkan kajian Islam, kajian kemakrifatan masih banyak yang belum dibahas. Ya, biarlah mereka baik yang musbit ataupun yang nafi, baik yang menetapkan ataupun yang menolak, biarlah urusan mereka. Ya, ada juga yang ngajak-ngajak berantem saya, tapi saya nggak minat. Nggak berantem nasab tuh nggak minat sama sekali. Nama beliau Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kadang langsung disebut Ali bin Husain, ya. Muhammad kadang nggak disebut. Ini pendek, maulud, lahir di Kampung Qasam, 24 Syawal 1259. Sekarang 1440 berapa? 6. Wafat di Seoul. Saya kira Seoul itu dulu adanya di Korea. Tapi Korea namanya Seoul. Bacanya apa yang benar? Seoul. Seoul. Belajar bahasa Korea dulu kita ya. 20 Rabiul Tsani tahun 1333. Berarti beliau ini semasa dengan kakek Buya Hamka, Syekh Tuanku Kisai yang bernama Syekh Amrullah, semasa dengan Syekh Ismail Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sezaman dengan Syekhana Khalil Bangkalan, ya, sezaman dengan itu. Bahkan sezaman dengan Al-Habib Utsman bin Yahya Batavia, Mufti Batavia, yang lagi hot pembahasan tentang beliau, ya. Oke, kita pakai ulasan ribat aja kali ya. Coba langsung masuk ke halaman berapa ini? Halaman 17.
halaman 17. Fadhal, fadhal. Aina Buya? Oh, Latifah Buya. Jadi simtu doror itu boleh dibaca dengan dua model. Satu baca ala maulid, satu jadi wirid tarekat. Kalau dibaca ala maulid seperti biasa. Tapi tolong tim hadrah, kalau disebut maulid, cukup baca teks ini, nggak usah pakai qasidah. Tapi kalau antum sebut, kami ingin bersolawat, maka boleh gabung-gabung mix. Ini sedikit, lalu solawat, lalu ambil ini lagi, lalu solawat. Tapi kalau kita sebut maulid, yang kita baca, kitab yang kita baca dari awal. Ya. Oh bosan, kalau bosan solawat ente cari kitab lain, ya, atau cari majelis lain. Solawat kok bosan, ya. Jadi kalau bersolawat, ambil satu kitab, hanya itu yang dibaca. Itu manhaj ribat. Kita nggak penting juga pakai hadroh, ya. Yang penting itu sebenarnya menghadirkan kalbu, itu yang disebut hadroh. Nanti suara itu mengikuti sendiri, vibrasi suaranya nanti akan berubah. Akan terasa kalau orang ini bersolawat rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di muqaddimah simtu doror dimulai dengan 3 solawat. Betul? Coba cek, ada 3. Solawat pertama, solawat kedua, solawat ke-3. Coba perhatikan lafaz solawat. Bahasa Arabnya apa solawat? As-salatu. Ya. Lafaz solawat, coba tampilkan tema itu. As-salatu. Itu lafaz solawat. As-salah. Berarti solat dan solawat itu dalam bahasa Arab sama. Solat dan solawat dalam bahasa Arab sama. Bedanya apa? Maka ada solawat artinya ubudiyah, itu yang kita sebut sembahyang. Ada solat yang berarti cinta, itu yang kita sebut solawat. Lain, solawat. Padahal solawat itu dalam bahasa Arab juga berarti solat sembahyang. Nah, untungnya dalam bahasa kita dibedakan antara solat dan solawat. Jadi pinter-pinter ulama kita menerjemahnya. Padahal aslinya sama. Ya. Ini solawat yang pertama. As-salatul ula, ya Rabbi salli ala Muhammad gitu ya. Selama ini kan pakai irama Yaman ya. Boleh nggak pakai irama lokal? Boleh-boleh aja. Kan nggak ada kewajiban pakai irama Yaman. Kali ada yang mau pakai gending, ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kok nggak pakai Sayyidina? Dia orang Muhammadiyah kali gitu ya? Nggak begitu. Ya. Apa dia orang Wahabi gitu ya? Nggak begitu cara memahaminya. Coba, Muhammad itu bahasanya kalau diterjemah artinya apa? Yang itu sudah cukup sebenarnya kalau orang faham nama Muhammad. Jadi kalau orang sebut Muhammad, itu udah melebihi Sayyidina kalau ente faham. Tapi karena orang gak faham, para ulama kita tambahkan Sayyidina, Sayyiduna. Itu rahasianya sebenarnya. Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, ini perhatikan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Salli, lalu salli di belakang tambahin wa sallim. Jadi makruh bersolawat jika hanya menyebut kata salli tapi tidak ada sallim. Ini poin pertama. Syukur-syukur ditambahin wa barik. Jadi makruh bersolawat hanya menyebut sallallahu ala Muhammad, tidak ditutup dengan wa
wasallam. Maka kita di wirid kita, kalau wirid pagi sore, wirid asas, sallallahu ala Muhammad, penutupnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ditambah wa baraka wa tahannana wasallam. Beliau itu punya seorang zuriat perempuan, saya namanya Hubabah Khadijah, itu pernah mengatakan 3 sholawat yang ada di depan Sibtu Duror itu boleh dijadikan wiridan, wirid tariqah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Dan di situ mencakup ada nama beliau, ya. Coba di baris ketiganya, Al-Fatih, Al-Khatim, Al-Muqarrab. Ini nama Nabi Muhammad SAW. Terus berikutnya, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Muhabbab. Al-Fatih, apa arti Al-Fatih? Pembuka. Khatim, penutup. Muqarrab, yang didekatkan. Mustafa, yang terpilih. Mujtaba, yang dipilih. Beda toh? Al-Muhabbab, yang dicinta. Masih itu nama-nama beliau semua, ya. Jadi kelebihan daripada sholawat pertama, kedua, ketiga itu di situ disebutkan asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini kaidah, boleh dicatat. Fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmat wal barakat. Setiap disebut nama orang soleh, turunlah rahmat dan berkat. Pemimpin orang soleh siapa? Sayyidus Shalihin siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kullama dzakarta isma Muhammadin wa asma'i tanazzal al-barakat war rahmat, ya. Jadi semuanya turun itu. Sebut nama Nabi Muhammad, Al-Fatih, Muqarrab, itu turun, nurnya berbeda. Jadi nggak sembarangan, ya. Ini asrar yang ada pada sholawat pertama, kedua, ketiga pada 3 fasal yang dikemukakan oleh Al-Habib Ali. Lalu apa yang menarik di sini? Sholawat itu boleh kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba diperhatikan bagian bawahnya. Berapa tuh? 1 2 3 4. Rabbi sholli ala Muhammad wa kulli man lil habibi yunsab. Kelihatan? Sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan setiap orang yang kepada Nabi Muhammad punya nasab. Dan nasab Sayyidina Muhammad SAW terhubung hanya melalui Sayyidah Fatimah secara biologis, dan secara rohani terhubung melalui pengetahuan. Wa jumi'at fi Sayyidina Ali. Baik sanad nasab, sanad ilmu, sanad mazhab, sanad tariqat, semua tergabung pada Sayyidina Ali. Nggak ada mazhab kecuali lewat Sayyidina Ali. Nggak ada tariqat kecuali lewat Sayyidina Ali. Ada lewat Ibnu Umar, Abu Bakar, Utsman, tapi lebih populer lewat Sayyidina Ali. Dan ini bukan ajaran Syiah, ini ajaran Ahlus Sunnah. Kita masih Syiah, nggak ada urusan. Sama-sama cinta Ahlul Bait, bedanya kita tidak mencaci Ummahatul Mukminin, ibunda kita Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, kita nggak caci. Mereka ada yang mencaci, maka disebut Syiah Rafidah. Itu urusan mereka, tanggung jawab mereka dengan Allah. Kalau kita, jadi cara kita mencintai Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, keluarga Nabi, cinta istri-istri Nabi, cinta sahabat Nabi bila istisna, tanpa pengecualian. Baik mereka yang setelah Nabi konflik, yang mereka perang, yang mereka mungkin bunuh-bunuhan, itu urusan mereka. Karena Allah sudah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Lalu boleh sholawat kepada semua zuriat Nabi. Ini dia. Kulli man lil habibi yunsab. Boleh sholawat kepada Nabi, tapi disebutkan depannya Nabi dulu. Jangan langsung. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Waw itu dalam bahasa Arab berfungsi meringkas satu kalimat.
Jadi kalau diulang, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala kulli man lil habibi yunsab. Ya Allah, beri juga salawat kepada yang bernasab kepada Al-Habib. Terus yang berikut, wa kulli man lil habibi yashab. Dan juga salawat kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Man, siapa yang lin Nabi kepada Nabi, yashab, pernah bersahabat. Sohbah. Apa yang disebut sohbah dalam ajaran Ahlus Sunnah? Dalam ajaran Ahlus Sunnah, as-sahabah, nih tolong dicatat, nih beda kita dengan Syiah. Tapi ingat, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan kecuali Syiah yang ghulat. Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali, yang menyalahkan Jibril, itu baru Syiah kufriyah. Selebihnya kita sebut kita beda dan akidah kita berbeda dengan mereka, tapi mereka masih satu syahadat dengan kita. Ya, ketika kita koar-koar begini dulu, orang-orang marah sama saya, itu kelompok-kelompok yang sekarang berharokah-harokah pergerakan ngamuk-ngamuk sama saya dan mengatakan ente mengislamkan orang yang dianggap kafir. Sekarang mereka mendukung kelompok yang hari ini berjuang di Palestina, yang dibiayai dan memuji-muji Imam Syiah, dan tidak ada satupun mereka yang komentar. Sekarang baru dia tahu, baru dibuka-buka lagi karena kajian Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah menganggap Syiah masih Muslim. Kita kalau nggak bisa mengislah Sunni Syiah, jangan bikin perpecahan. Ya, antum nggak perlu jadi Susi, Sunni Syiah, kita Sunni aja. Ya, yang kita amalkan satu, fa aslihu baina akhawaikum, mengislah antara saudara. Ya, di kalangan habaib ini Syiahnya lumayan kental ya. Ada masih Syiah kolot yang mengatakan Nabi itu salah kirim, Jibril salah kirim, itu kafir, itu Habib. Itu bukan Habib itu. Bukan Habib itu. Habib nggak begitu. Jadi jika ada orang Syiah meyakini Jibril salah kirim, Quran yang sekarang tidak sempurna, kafir. Ya, kita nggak ada urusan sama mereka. Karena saya sudah konfirmasi kepada orang-orang Syiah yang ada di sana, imam-imamnya ada beberapa, kita kasih pertanyaan ya lewat sosial media, dan mereka menolak. Mereka mengatakan tanpa taqiyah, Quran yang ada padamu itu Quran yang ada di kami. Kebetulan santri kita di Ribat ada yang angkatan pertama, lagi S3 di sana. Saya tanya Quran di sana sini sama nggak? Sama katanya. Ya, dan Al-Azhar pernah bikin kajian itu di tahun-tahun 60-an, 70-an ya, saya pernah membahas itu. Siapa lagi yang dapat? Ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wasamih man kana aznab. Nah, ini keberkahan sholawat. Ampuni, maafkan siapa yang berdosa. Ini conditioning kalau mau baca kitab maulid. Kita minta ampun kepada Allah, waghfir. Ya Allah ampuni, wasamih, apa arti samih? Maafkan. Samih itu tolong, toleran dong gitu ya. Kalau bahasa kampung saya nggak tahu, bertolak ansur. Tolak ansur, apa bahasa siko Umi Ibet? Samih. Maklumi gitu ya, maklumi ya. Man kana aznab, siapa yang berdosa. Ini ada yang berdosa nggak hari ini atau nggak ada? Ini yang datang nih suci semua, mentang-mentang pakai baju putih gitu. Ya, pasti punya dosa hari ini. Matanya tadi aman nggak? Saya lihat nggak. Lalu beliau memberikan satu kalimat di situ untuk dibaca oleh banyak orang. Ini manfaat kalau antum punya hajat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa balligh kulla matlab. Sampaikanlah al-kull, semua, kulla matlab, semua yang dia mau, semua yang dia tuntut. Kalau tuntutan kita apa dalam thariqah? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, engkau tujuanku, ridhamu yang ku cari. Apa yang unsur ridha? Kita ini pendosa. Kalau Allah ridha, itu aman. Tapi Allah nggak ridha, antum haji 7 kali, umrah 1000 kali, itu nggak aman, su'ul khatimah.
Loh kok bisa? Kalau Allah nggak ridho berarti kolbu antum bermasalah. Allah hanya ridho kepada orang yang kolbunya layak dipandang karena di kolbunya ada cinta Sayyidina Muhammad SAW. Tapi oleh orang-orang yang otaknya dunia, cintanya dunia, bab ini dijadikan, oh kalau baca Simtuduror, ente punya utang, semoga lancar, lunas. Kalau itu terlalu kecil. Anda mau tanya, satu sholawat dan dunia, mana yang mulia? Terus sama urusan kita yang kecil-kecil, masa dibandingin? Hajat kita yang kecil itu tidak layak disandingkan dengan satu sholawat. Paham? Sholawat itu terlalu suci untuk dijadikan cara meminta kepada Allah. Dia cukup dijadikan sebagai cara untuk mencintai Allah. Allah kalau dia cinta, apapun yang kita mau tanpa meminta Allah kasih. Tapi kalau Allah sudah gak cinta, dikasih basi istidraj. Kalau Allah sudah ridho, maka semuanya diberi. Dan semuanya disebut nikmat, bukan istidraj. Lalu wasluk bina ya Rabbi khaira mazhab. Ini supaya jalan hidupnya lancar ya. Waslih di bawahnya lagi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wasahil ma qad tasa'ab. Waslih, perbaikilah, sahil, mudahkan, ma qad tasa'ab, apa yang sulit. Jadi orang kalau baca ini, insya Allah semua urusannya, faedahnya secara faedah Allah mudahkan. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, masalah terbesar kita bukan dunia. Masalah terbesar kita apa? Antum dijamin gak nanti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Itu yang mesti dipikirin. Kalau dunia sudah dijamin, ya, dunia sudah dijamin belum? Maka Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa kamu sibuk memikirkan yang sudah dijamin, tapi engkau tidak memikirkan sesuatu yang belum dijamin? Ini sudah dijamin masuk surga belum nih? Kan belum. Karena kita belum dijamin, itu yang kita pikirin. Masuk surga itu bukan surganya yang menarik. Tapi karena di dalam surga bertemu Sayyidina Muhammad SAW. Kok begitu penting ketemu Sayyidina Muhammad? Jangankan Sayyidina Muhammad, pewaris Nabi Muhammad aja kita pengen jumpa. Betul gak? Apalagi Sayyidina Muhammad SAW. Lalu beliau kembali lagi dengan nama-nama A'lal Baraya, Jahan wa Arhab, Asdaq Abdin bil Haqqi A'rab. Itu nama-nama ya, nama-nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Salawat kedua, ini juga banyak nama-nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau di yang kedua, salawatnya tidak hanya lagi untuk yang bernasab dan sahabat, tapi coba yang 4 baris terakhir di selawat kedua. Ya Rabbi salli ala, yang 5 deh. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Kalau hati lagi ke tutup, baca ini 3 kali aja. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi. Bukakanlah kebaikan kulla mughlaq, sesuatu yang terkunci. Otak kita lagi susah mikir, banyak masalah, baca ini. Ya. Diulang-ulang, kalau perlu baca sampai 100 kali, nanti Allah bukakan. Insya Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, baris keempat dari bawah. Wa alihi wa man bin nabiyyi ta'allaq. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya dan siapa saja yang kepada Nabi ta'allaq, dia berkait, bergantung. Maka keluarga Sayyidina Muhammad SAW, hubungan dengan Sayyidina Muhammad ada 2. Ini sudah disebutkan oleh Imam Salafus Saleh Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Awliya. Apa kata beliau? Yang disebut keluarga hakikat Nabi bukan hanya zuriat Nabi, tapi orang-orang yang mewarisi nur Sayyidina Muhammad SAW, ma'rifat Sayyidina Muhammad
SAW. Maka antum lihat ya, di Jawa dari dahulu sampai sekarang kiai-kiai itu punya tua. Dia cium tangan Habib, Habib cium tangan dia. Kalau ada Habib gak cium tangan kiai hari ini, itu soal adab dia itu. Karena para kiai di Jawa itu secara nasab itu juga banyak yang terhubung kepada Sayyidina Muhammad SAW melalui jalur Wali Songo. Oh, belum diisbat. Emang cara mengisbatkan hanya satu kelompok? Kan tidak. Mereka mengisbatkan secara kekeluargaan. Nah, dan kita kalau ada orang ngaku jadi keturunan Nabi dan punya nasab dari keluarganya, kita nggak boleh kemudian menolak. Karena kalau dia bohong, dia yang rugi, kita nggak rugi. Antum nih ngaku jadi umat keturunan Nabi, nasabnya apa? Apa? Mbak Agil. Agil. Apa Mbak Batu? Tidak hanya itu, salawat juga boleh dibaca wa alihi wa man lil habibi ya'syaq, bawahnya. Sampaikan salawat kepada Nabi dan keluarganya dan kepada siapa saja yang terhadap baginda ya'syaq, rindu. Siapa yang rindu dapat salawat. Berarti boleh salawat kepada selain Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mengatakan la tajuzu salat ala ghairi nabi fa huwa jahilun murakkabun mardudun. Jangan ditambahin malun, Bu ya. Siapa yang mengatakan nggak boleh salawat kepada selain Nabi Muhammad, jahil, nggak mengerti Sahih Bukhari, nggak mengerti Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari Nabi bersalawat kepada Ibnu Abi Aufa. Allahumma sholli ala Ibnu Abi Aufa. Nabi mengajarkan salawat kepada keluarganya, zuriatnya. Imam Subuki mengatakan keluarga Nabi, ada keluarga nasabi, ada keluarga umat. Semua umat Nabi keluarga Nabi SAW. Itu Guru Udin, murid Abah Guru Sekumpul. Murid-muridnya banyak Habib, cium tangan beliau. Ya, itu ada yang bilang, ente Habib beneran, ada gitu. Ya, itu Guru Udin bilang, ente Habib, ana Habib, kulluna Habib katanya. Semua kita ini Habib, Habib secara hakikat. Ya, Sayyid secara hakikat. Ya. Adapun secara nasab, ya mungkin antum nasabnya kayak Haji Iman tuh nama ke atasnya pasti Jawa-Jawa tuh. Iman bin apa? Bin apa Haji Iman? Apa? Santoso bin Margo bin Dwirjo, Jo gitu ya. Ya. Tapi ternyata banyak juga zuriat-zuriat Wali Songo itu bernama Jawa, ya. Dan nasab mereka sahih, ya. Kalau mereka punya datanya, kita nggak boleh tolak. Masalahnya nanti diteliti benar atau tidak, ya jangankan ini Pak Alawi aja rame kok. Ya, ada sekian versi Pak Alawi itu. Apalagi Wali Songo. Kalau ente apa? Wali Songong. Wali Songong ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabi tawassaq. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada siapa saja yang terhadap hablun nabi. Hablun nabi itu sunnah Nabi. Ikatan Nabi, talinya Nabi, tawassaq, berpegang. Jadi yang ngamalin sunnah Nabi dapat salawat. Yang ngamalin sunnah Nabi dapat salawat. Dapat salawat. Itu salawat yang kedua, ya. Sekarang salawat yang ketiga. Ini juga masih nyebut nama Nabi, ya. Malaha fil ufuqi lam ubarik khairul wara asyrafil khalaik. Lalu paling belakang, ya Rabbi sholli ala Muhammad asdaqi abdin bil haqqi natiq, ya Rabbi sholli ala Muhammad abhari nurin fil kauni syarik, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tetap ditutup wasallim supaya dia tidak kena bab makruh dalam bersolawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita baca Fatihah sekali lagi ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Masuk kepada al-ayat fil maulid, ya. Al-ayat fi maulid. Jadi sebenarnya semua ayat Quran itu tentang Nabi Muhammad SAW.
Namun ada yang disebutkan nurnya, ada yang disebutkan nabi-nabi yang dapat pancaran dari nurnya, atau kisah-kisah yang asbab nurnya. Bismillahirrahmanirrahim, itu mana nama nabi situ? Ada nabi gak di situ? Ada. Dalam ilmu huruf ada, dalam ilmu nama ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ba, itu ada nama nabi di situ. Alif ada nama nabi di situ. Ism ada nama nabi di situ. Allah, enggak, khusus nama Allah. Rahman, nama Allah, dan juga Allah memberi nama Rahman Rahim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mulai dengan A'udzubillah. Ini hukumnya wajib, ya. Antum maulid wajib baca A'udzubillah. Karena baca Quran wajib baca A'udzubillah, bukan sunat. Halo? Baca Quran bukan sunat baca A'udzubillah, bukan mustahab, hukumnya wajib secara hakikat. Kenapa? Perintah di Qurannya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Kalau baca Quran yang suci, mudah masih bisa dimasuki oleh syaitan. Kira-kira baca maulid bisa nggak? Bisa. Tapi kalau nyebut nama Nabi Muhammadnya dengan hati yang hadir langsung hilang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Ulama kita ditanya, di A'udzubillah ada nama Nabi nggak? Ada, di huruf ba, ya. Nah, nanti belajar huruf ba ke Buya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya kami Allah, fatahna, kami buka, laka, bagi nyebut Nabi Muhammad gak? Engkau, fatham mubina, fathan, pembukaan, pertolongan yang mubin. Maka salah satu nama Sayyidina Muhammad, Al-Fatah Al-Mubin. Dua sudah. Al-Fatah, itu nama Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Liyaghfirakallahu ma taqaddama, supaya Allah menghapus ma taqaddam, yang berlalu dari dosamu, dan apa yang akhir. Nabi Muhammad punya dosa enggak? Terus kenapa Allah mengatakan menghapus dosa? Kenapa? Beliau punya dosa. Ada kalimat hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amal baik menurut orang awam, orang soleh, itu bagi Nabi masih dianggap dosa. Jadi solehnya kita itu bagi Rasulullah gak soleh. Nabi itu kalau ada orang datang minta, nahan sedikit gak boleh, harus ngasih. Kalau kita kan tahan dulu. Ya, beda toh? Beda. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya, dan menyempurnakan nikmatnya atas engkau dan memberimu hidayah kepada jalan yang mustaqim. Maka nama Sayyidina Muhammad SAW Ni'matullah. Yang kedua Al-Hadiyu, Yahdi. Yang ketiga Siratan Mustaqima, itu nama Rasulullah SAW. Ya, nanti bisa dicek kitab Asy-Syifa karangan Qadhi'iyah. Jadi ketika antum baca ihdinas siratal mustaqim, jangan bayangkan jalan tol, highway, jangan. Yang dibayangkan, tunjuki kami jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mudah? Oh, saya belum jumpa Nabi Muhammad, jalan orang yang mewarisi ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu yang disebut rabithah. Dan rabithah yang paling besar, rabithah itu ikatan batin. Itu kepada ruh Sayyidina Muhammad SAW. Jika belum, berkaitlah, terhubunglah qalbu dengan pewaris beliau. Ya, pewarisnya ya para mursyid, para ulama. Wa yansuraka, dan membantu engkau. Maka Nabi Muhammad SAW ya, Nasran, bernama Nasrullah. Orang Indonesia banyak namanya Nasrullah. Malaysia ada yang nama Nasrullah enggak? Pak Haji Samad, mana Pak Haji Samad? Nasrul ada, Nasrullah, ya, Saifullah, ya betul. Kalau
orang Jawa namanya apa? Saipul yang jadi menteri baru nih ya. Gus Ipul. Aziza. Salah satu nama Sayyidina Muhammad SAW. Aziz. Padahal itu Asmaul Husna. Coba perhatikan. Wa ma Muhammadun. Tadi Al-Fat 1-3. Wa ma Muhammadun. Tiadalah Muhammad itu illa kecuali Rasulun. Maka beliau bernama Rasulun. Nama lain beliau adalah Rasulun. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Afa immata. Ini perhatikan, ini hanya Allah yang boleh ngomong begini. Dan jika dia mati, antum gak boleh ngomong Nabi mati. Itu dosa. Dosa adab. Kenapa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati syahid mati. Orang yang terbunuh mati syahid mati. Mayat telah meninggal, gitu enggak boleh. Ya, saya pernah menyebutkan dulu begitu mungkin karena kejahilan. Boleh kita sebut wafat, boleh. Wafat itu sempurna artinya. Atau intaqala ila rafiqil a'la. Ya, wafat itu paling aman. Karena Allah menyebut Sayyidina Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kami sempurnakan engkau hai Isa. Nah, jadi ini hanya hak Allah boleh mengatakan Nabi mati. Kalau ada sahabat mengatakan begitu, pasti Umar marah. Betul nggak? Apa kata Sayyidina Umar? Man qala, siapa yang mengatakan anna Muhammadan qad mat, bahwasannya kekasihku Muhammad mati, pedangku di lehernya. Ngeri. Karena Sayyidina Umar sedang mabuk cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW, dan dia tahu Nabi Muhammad tidak mati kecuali hanya jasadnya ditanam tapi ruhnya masih hidup. Ya. Au qutila, terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu berpaling ke belakang, wa man qalib ala aqibaihi falan yadurrallahu syai'an wasjillahu syakirin. Ya, kita lanjut. Itu Ali Imran 144. Di sini paling banyak. At-Taubah, surat At-Taubah 2 ayat terakhir. 128, 129. Surat 9, 128, 129. Laqad, sungguh, ja'akum, ja'a datang kum kepada kamu Rasulun. Namanya siapa tadi? Ini nama Nabi pertama di ayat ini. Rasulun. Min anfusikum. Dia dari diri kamu. Maksudnya, dia juga satu jenis. Bukan malaikat, bukan jin. Tapi manusia. Tapi ada bacaan lain. Min anfasikum. Tapi ini bacaan ahlul haqiqah. Orang yang terbaik di antara kamu. Anfasikum. Ya. Nama berikutnya. Azizun. Apa arti aziz? Mulia, unik. Bisa juga berarti kan berat. Merasa berat. Alaihi ma'anittum, apa yang menimpa kamu. Sudah berapa nama? 1, 2, harisun 3. Menginginkan, sangat menginginkan terhadap kamu kebaikan. Bil mu'minin, terhadap orang beriman. Raufun, Rauf nama Allah bukan? Di sini disebut nama Nabi Muhammad. Ya, Rahim nama Allah bukan? Allah menjadikan namanya menjadi nama Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti menyebut Sayyidina Muhammad SAW dengan nama yang Allah perkenankan itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang gak mungkin membayangkan Rahman Rahim Allah kalau tidak memahami Rahim Sayyidina Muhammad SAW. Berapa nama di situ? 4, 5. Itu ayat pendek sudah 5 nama. Di Al-Ahzab lebih banyak lagi di surah Al-Ahzab ya. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, fakul, katakanlah, fakul. Di situ ada nama Nabi Muhammad enggak? Fakul, katakanlah ya Muhammad, tapi tidak dibaca. Ya? Berarti kalau baca kul huwallahu ahad ada nama Nabi Muhammad enggak yang disembunyikan? Kul,
katakan hai Muhammad. Berarti itu namanya gak disebut, tapi dipahami. Kul, ada nama Nabi di situ. Jadi kalau orang ahlu hakikat dia kolbunya langsung salawat deh, langsung koneksi kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti dari awal Quran sampai akhir Quran ada nama Nabi, ada nama Nabi. Hasbi Allah, cukuplah bagiku. Aku di situ siapa? Muhammad SAW. Allah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Ada nama Nabi lagi? Aku. Tu itu artinya aku. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Rabb pemilik arsy yang azim. Kalau bagi ahli hakikah, al-arsy al-azim al-hakiki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, singgasana zahir aras, singgasana hakikat Allah itu adalah qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikatakan oleh Imam Ghazali, qalbul mu'min arsyullah. Qalbu orang beriman arasnya Allah. Orang beriman di situ siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini coba lihat. Ini nama ruh. Surat Shaf. Nama ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iz qala Isa ibnu Maryam, ketika Sayyidina Isa berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel. Bani itu dari bin. Bin pluralnya bani. Ya, asalnya apa? Banina. Karena dia majmuk, dua kata, nun terakhirnya dihapus. Muslimina. Muslimil Arab. Nunnya dihilangin. Banina Israel. Nunnya hilangkan. Bani Israel. Hasilnya Banu. Banu, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Siapa yang disebut Israel? Nabi Yakub. Ada tafsir baru-baru ini Imran, ya, tapi yang sahih Sayyidina Yakub. Israel berarti Isra, yang jalan, il Tuhan, yang berjalan menuju Tuhan. Boleh juga ini adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ya. Inni Rasulullah. Inni, sesungguhnya aku, kata Sayyidina Isa, Rasulullah ilaikum. Berarti Sayyidina Isa, ini menurut orang Islam. Kalau orang Nasrani ini gak sepakat nih ayat ini. Tapi ini keyakinan kita. Sayyidina Isa, Rasulullah ilaikum, Rasul kepada Bani Israel. Adapun orang Arab gak masuk. Itu pemahaman beberapa masyayikh saya. Tapi saya pernah bertanya, bukankah Waraqah bin Naufal, dia juga Nasrani? Padahal dia seorang Arab. Kif dia? Sah gak imannya dia? Waraqah bin Naufal bukan Bani Israel, tapi dia beriman kepada Nabi Isa dan menunggu Sayyidina Muhammad muncul. Jadi jangan-jangan ayat ini bukan pembatasan dakwah Sayyidina Isa kepada Bani Israel. Bukti berikutnya apa? Di akhir zaman beliau turun lagi. Bukan kepada Bani Israel, tapi untuk bantu umat Sayyidina Muhammad semua. Mungkin itu sedikit perkembangan tafsir ya. Nanti konfirmasi ke dosen tafsir Dr. Aldomi. Musaddiqa, aku akan membenarkan, ya, lima terhadap apa yang baina yadai, yang di hadapanku, yaitu Taurat. Wa mubasysyira, dan aku punya misi memberi kabar gembira. Maka dalam bahasa Arab misi itu disebut tafsir. Ya. Bi rasulin, dengan seorang rasul yang disebut di ayat sebelumnya, ya'ti, yang akan datang, mim ba'di, setelah aku, ismuhu, namanya sudah ada. Ini nama apa ini? Orangnya belum ada jasadnya, tapi dia sudah ada. Ismuhu, ismur rasul, ismu ruhnya rasul adalah
Kenapa saya berani mengatakan ini nama ruh? Karena Sayyidina Isa mengatakan, ana kalimatullah wa ruhuhu. Aku kalimat Allah, firman Tuhan, dan aku adalah ruhullah. Maka dia mengenal nama ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di sholawat ahadiyah, kita pertama yang kita baca, ya ahad salli ala Ahmad, ya ahad salli ala Muhammad, ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Ayat berikut, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya. Ini enggak semua malaikat loh Bu ya. Wa malaikatahu ini enggak semua malaikat. Jadi yang malaikat yang dapat hak diidhafahkan dengan huyahnya Allah, itu malaikat iliyin, malaikat kudsiyah, malaikat tinggi. Maka Allah rela nama mereka, jenis mereka disebutkan wa malaikatahu, langsung setelah nama Allah, dan diulang lagi nama Allah, itu khusus malaikat-malaikat spesial. Kalau malaikat-malaikat tinggi sudah bersolawat, maka semua malaikat yang di bawahnya ikut bersolawat. Ya, yusalluna, mereka bersolawat. Bahasa Arab, coba yang ngerti bahasa Arab. Yusalluna, kata kerja aktif bukan. Disebut fi'il mudhari'. Bukan dulu, sekarang dan nanti sampai nggak tahu kapan berhentinya. Allah dan para malaikat iliyin kudsiyah itu selalu bersolawat. Selalu bersolawat. Jadi kerjaan Allah sekarang ngapain? Ya, kalau ditanya Allah lagi ngapain? Solawat, masih solawat. Maka siapa saja yang tidak bersolawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, la yuhda alaih, nggak dapat hidayah. Jadi min alamati syaqawah adamus salah alal habib sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri orang sengsara di dunia, di akhirat, disulit sekali solawat. Ya. Kalau dibalik, min alamatis sa'adah fid darain as-salah ala an-nabi al-karim. Ciri-ciri orang hidupnya bahagia dunia akhirat, dia mudah bersolawat. Semoga yang hadir siang ini sampai nanti malam, ya, orang-orang yang dimudahkan bersolawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Amin rabbal alamin. Doakan kami ya. Semoga kami istiqamah ya. Fi salati ala nabi, bersolawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Yang diangkat Allah selain dirinya hanya Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra. Yang diangkat cuma hanya Muhammad. Maka misi kami para mu'allim ribat hanya mengangkat, memviralkan Nabi Muhammad, memviralkan hakikah Muhammadiyah, Nuru Muhammad. Kita nggak ada niat memviralkan diri sendiri. Tanya buaya-buaya itu. Kalau mereka memviralkan diri sendiri, buaya itu. Ya. Tugas kita cuma wa rafa'na, maka Allah tidak mengatakan rafa'tu. Allah menggunakan rafa'na. Kami angkat. Maka habiskan keakuan kita pada nahnunya Allah. Ya. Kaminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia seorang mu'allim, nanti namanya ngikut. Bukan supaya namanya naik dia membahas Nabi Muhammad, tapi supaya Nabi Muhammad lebih naik. Ya. Tapi kalau kita nggak sholat, Nabi Muhammad tetap tinggi nggak? Tinggi. Cuma ente nggak dibawa. Itu aja bedanya. Yusalluna ala nabi, atas nabi, kepada nabi. Coba perhatikan, ini pakai alif lam bukan? An-nabi. Jadi di Quran, jika ada lafaz an-nabi, itu pasti Nabi Muhammad SAW. Dan hanya Nabi Muhammad yang dipanggil dengan nama an-nabi. Selain beliau dipanggil Lut, Daud, Idris, itu semuanya disebut. Wazkur ala Daud.
Jadi kalimat-kalimat nama-nama yang Allah kasih gelar kepada sang Nabi cuma Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya udah baca Quran, nama Muhammad hanya 4 kali muncul. Kita bilang apa kepada dia? Ente kemana aja bro? Ya, matamu kemana kira-kira gitu? Ya, belajar dong. Karena engkau tidak kenal, maka tak ketemu, tak jumpa. Kalau kenalan itu bukan kenalan satu nama, kenalan semua nama kalau perlu. Kalau sudah kenal banyak nama, kita tahu bahwa mulai dari pojok manapun yang jumpa, nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, amanu, yang telah dan pernah beriman, sallu, bersolawatlah kepadanya, wasallimu, sampaikan salam kepadanya, taslima, dengan salam yang tulus. Coba perhatikan, semua ayat di Quran itu sekitar 63. Nanti kalau salah tolong dibenerin Bu ya. Tapi yang saya ingat 63. Semuanya tidak ada permulaan kalau ada kalimat ya ayyuhallazina amanu. Jadi setiap ayat yang dimulai ya allazina amanu itu depannya nggak ada kalimat. Khusus surat Al-Ahzab ayat 56 tentang sholawat, sebelum ya ayyuhallazina amanu itu Allah mulai pengumuman dirinya. Wahai orang beriman, saksikan aku dan malaikat-malaikat kudsiyahku menyatakan cinta salawat kepada sang Nabi. Berarti 63 itu syariat. Ini ayat ini khusus bukan syariat. Ini bab ma'rifat, bab mahabbah. Bukan bab taklif, tapi ini bab ta'rif. Bukan beban, tapi apa ta'rif, bab cinta Allah mengenalkan dirinya. Maka dasar daripada salawat bukan karena disuruh terpaksa, tapi dasar salawat karena cinta. Kalau kepada Rasulullah boleh bucin, selain Rasul nggak boleh, ya rusak antum nanti. Coba di sini perintah. Al-aslu fil amri lil ujub. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Maka salawat hukumnya wajib. Berarti sehari wajib ada salawat. Ada imam rukhsah minimal sekali seumur hidup salawat. Aduh, sekali seumur mungkin itu rukhsah dari ulama yang dadanya terlalu luas. Tapi kalau di bab hakikat nggak ada. Setiap hari ente wajib mengucapkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ini ayatnya jelas. Jika Allah menyatakan salawat, salam kepada Nabi, kita malu. Kenapa kita nggak salawat kepada sang Nabi? Maka kita sering baca ya Nabi salam alaika, itu bagian dari ayat ini, ya, memaknai ayat ini. Berdasarkan semua ayat ini, semua kitab maulid, semua kitab sholawat itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka menulis buku maulid, buku sirah Nabi, buku wirid-wirid yang berisikan tentang sirah-sirah Nabi, tentang sholawat-sholawat Nabi, bukanlah bid'ah. Ya, nah, dulu saya mohon maaf sampai 2015 itu nggak suka ikut maulid, walaupun sudah nggak Wahabi. Nggak mau ikut maulid, jarang sekali. Karena nggak ngerti rahasia-rahasia begini. Padahal sudah diangkat jadi mursyid loh itu. Mungkin pengaruh-pengaruhnya nggak hilang. Jadi orang udah dibolehkan ngajar tarekat, itu belum tentu steril. Nah, contohnya saya. Ya, atau di Buya ini steril ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, arihna bisalah, satu sholawat. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran.
Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu diantaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.